Untuk jenis yang kedua yaitu two-way ANOVA. Jadi jenis two-way ANOVA ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata antara lebih dari dua variabel ya. Jadi berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah. Namun untuk two-way ANOVA ini analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan juga antar kelompok. Pada contoh di sini kita ingin meneliti pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian. Maka didapatkan data seperti ini. Nah, pada data kali ini kita juga melakukan pengkodean pada variabel gender dengan keterangan 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk wanita. Kemudian pada variabel pendidikan juga begitu, kita lakukan pengkodean untuk angka 1 untuk SMP, angka 2 SMA, dan angka 3 S1. Oke, yang pertama kita membuat variabel terlebih dahulu. Variabel kita ada 3, yaitu gender, kemudian pendidikan, terakhir nilai. Untuk tipenya semuanya numerik, kemudian desimal kita nolkan. Kemudian untuk variabel gender kita lakukan pengkodean seperti biasa. Klik pada values. Value 1 untuk laki-laki, kemudian value 2 untuk perempuan. Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk pendidikan juga sama, kita lakukan pengkodean. Value 1 untuk SMP, value 2 untuk SMA, kemudian value 3 untuk S1. Jika sudah, klik OK. Untuk nilai tidak perlu karena nilai sudah membentuk angka yang tetap. Kemudian pada bagian measure kita atur. Untuk gender menggunakan nominal, kemudian pendidikan menggunakan ordinal, dan nilai menggunakan scale. Setelah itu kita pindahkan datanya. Oke, seperti ini ada 40 responden yang kita teliti. Untuk langkah dari uji two-way ANOVA silahkan klik analyze, kemudian general linear model, pilih univariate. Kemudian untuk dependent variable masukkan variabel nilai, kemudian pada fix factor masukkan gender dan pendidikan, kemudian pilih menu plots, masukkan variabel gender pada horizontal axis, kemudian variabel pendidikan pada separate line seperti ini, kemudian klik add, maka akan membentuk variabel baru, yaitu variabel gender dikali pendidikan. Nah, namun untuk menu ini biasanya di versi yang tinggi ya, karena ini versi 19 maka ada menu seperti ini. Namun untuk versi yang lebih tinggi biasanya tidak ada menu untuk klik add ini seperti tadi, karena ini akan otomatis nantinya. Dan jika sudah untuk versi 19, klik continue. Kemudian pada menu post hoc silakan diklik, masukkan variabel pendidikan pada kotak post hoc for, kemudian centang 2K. Jadi ini sebenarnya salah satunya aja, mau ban for ini atau
kita menggunakan 2K. Jika sudah, klik OK atau continue. Kemudian pada option, pilihan option, klik masukkan variabel gender, pendidikan, dan gender dikali pendidikan ke display min4 seperti ini. Kemudian centang deskriptif statistik dan homogeneity test. Jadi pada pilihan ini untuk melihat deskriptif statistik dari datanya, kemudian apakah data kita homogen atau tidak. Karena ingat bahwa syarat dari uji ANOVA ini data harus homogen. Setelah sudah, continue, kemudian pilih OK. Silahkan kita pindahkan terlebih dahulu yang kita perlukan saja, yaitu tabel deskriptif statistik, kemudian Levenes test, kemudian test between subject effect-nya, dan yang terakhir multiple komparasinya. Baik, setelah kita pindahkan, untuk outputnya pada tabel yang pertama yaitu tentang deskriptif statistik, ini penjelasannya sama seperti yang pada umumnya ya, mengenai nilai rata-rata dan standar deviasinya. Kita langsung ke tabel yang kedua, yaitu tabel Levenes test of equality of error variance. Seperti yang kita ketahui bahwa uji ANOVA, syarat dari uji ANOVA ini data kita harus homogen. Nah, untuk melihat apakah homogen atau tidak dilihat dari nilai signifikansi. Jika lebih besar dari 0,05, maka datanya homogen. Namun jika nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, maka data kita tidak homogen. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai signifikansinya dari Levenes test kita 0,527, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data kita homogen. Kita lanjut ke tabel yang selanjutnya. Nah, untuk tabel ini sudah saya rangkum di sini ya, untuk penjelasannya. Jadi tabel ini memperlihatkan hubungan antara variabel independen, antara gender terhadap nilai, variabel dependent, kemudian hubungan variabel pendidikan terhadap nilai. Untuk corrected model, kita lihat nilai signifikansi. Jika lebih kecil dari 0,05, maka model kita sudah valid. Kita lihat di sini nilai signifikansi dari corrected modelnya di bawah 0,05, yaitu 0,000. Maka kita dapat kesimpulkan bahwa modelnya valid, modelnya signifikan. Kemudian pada intercept ini menyatakan ketika variabel gender dan pendidikan ini 0, maka interceptnya atau variabel nilai ini sebesar segini. Jadi jika gender dan pendidikan ini nilainya 0 atau tidak ada, maka nilai itu sebesar angka ini gitu. Nah, selanjutnya kita ke pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang pertama, kita mempunyai gender. Kita lihat nilai signifikansi. Jika lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan. Namun jika nilai signifikansinya ini di atas 0,05, maka tidak signifikan. Kita lihat di sini untuk gender, variabel gender, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Yaitu di angka 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa gender
berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Kemudian kita lihat variabel yang kedua, yaitu pendidikan. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Kita lihat nilai signifikansinya. Nah, di sini kita dapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jika gender dan pendidikan digabungkan, apakah juga signifikan? Jadi kita lihat. Didapatkan nilai signifikansinya 0,003, yang artinya lebih kecil juga dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gender dan pendidikan itu berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Selanjutnya kita lihat pada bagian ini, adjusted R-square-nya. Jadi yang kita lihat nilai adjusted R-square-nya. Nah, adjusted R-square ini untuk melihat atau menguji tingkat koefisien determinasi atau melihat berapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, yang kita lihat angka ini. Angkanya di angka 0,619. Kalau kita persenkan menjadi 61,9%. Maka dapat kita simpulkan dari angka ini menyatakan bahwa variabel gender dan pendidikan mempengaruhi nilai ujian sebesar 61,9%, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Artinya sisa dari 61,9% ini bukan gender dan pendidikan. Jadi ada variabel lain yang mempengaruhi nilai ujian ini. Namun di penelitian kita, untuk dua variabel ini yang kita gunakan, itu pengaruhnya sebesar 61,9%, dan ini sudah lumayan tinggi. Kemudian yang terakhir, melihat tabel komparasinya. Seperti uji ANOVA one way, untuk membaca tabel multiple comparison ini melihat tanda bintangnya. Jika ada tanda bintang, maka ada perbedaan nilai. Itu. Kita lihat di sini contoh. Untuk pendidikan SMP dan SMA kita bandingkan apakah ada perbedaan nilai. Nah, dilihat di sini bahwa memang berbeda nilainya ya, karena ada tanda bintang. Bagaimana kalau kita bandingkan untuk pendidikan yang SMP dan S1? Juga sama, ada perbedaan nilai. Jadi dapat kita simpulkan di sini untuk semua strata pendidikan mempunyai perbedaan nilai ujian. Sekian untuk uji ANOVA 2 arah.